wabarakatuh. Dalam rangka identifikasi aset utama di SD Negeri 18 Siak Kecil. Saya berdiri di sini bukan ingin menggurui Bapak Ibu semua, tapi tidak lebih kurang yaitu hanya ingin berbagi pengalaman yang saya peroleh. Yang gunanya apa? Untuk kepentingan kita bersama, untuk kemajuan sekolah kita ini. Jadi mohon maaf sebelumnya jika kesannya nanti saya akan seperti menggurui begitu ya Bapak Ibu. Pertama mari kita hari ini kita diberi kesempatan dan beri kesempatan kita pada hari ini bisa hadir bersama tentang identifikasi aset utama di SD Negeri 18 Siak Kecil. 7 modal utama. Nah, 7 modal utama itu yang pertama modal manusia, sosial, agama, fisik, politik, lingkungan alam dan finansial. Artinya di sini modal manusia ini yang berkaitan dengan manusianya, bisa melayani kita sebagai guru, kepala sekolah, pengawas, komite, orang tua siswa. Oke. Selanjutnya modal sosial. Sosial ini artinya kegiatan apa saja nih yang bersifat sosial yang menunjang kemajuan sekolah atau pada umumnya sebagai peran kita sebagai guru. Misalnya nih bisa PGRI atau KKG, itu kan organisasi sosial yang sangat positif untuk kita. Nah, selanjutnya modal agama. Modal agama di sini kegiatan keagamaan apa saja nih yang kita lakukan di sekolah. Begitu. Selanjutnya modal fisik. Nah, seperti yang dibilang kepala sekolah tadi, modal fisik ini sangat berkaitan dengan bangunan, masjid, atau misalnya ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan. Nah, itu termasuk di fisik, yang mana ruangan itu bisa kita manfaatkan untuk sekolah kita. Misalnya ruang serbaguna yang ada di kantor desa, ya di sana bisa ya termasuk. Jadi itu kita bisa kita identifikasi, dia bisa kita masukkan ke modal sekolah juga karena adanya kerjasama antara desa dan sekolah. Selanjutnya modal politik. Nah, modal politik ini sebenarnya kalau ada bisa kita ajak kerjasama, atau menjadi sponsor dan gitu, atau misalnya dari desa bisa juga itu masuk ke modal politik. Selanjutnya modal lingkungan alam. Nah, kita mempunyai lingkungan alam yang sangat asri di sekolah kita, memiliki tumbuhan-tumbuhan, penghijauan. Nah, itu menjadi aset untuk sekolah kita. Andailah sekolah kita ini di sampingnya ada persawahan, nah itu juga bisa menjadi salah satu aset. Tujuannya apa? Misal di kelas 5 sedang mempelajari tentang pembelajaran produsen gitu kan, proses produksi padi. Nah, itu kan bisa jadi media pembelajaran untuk siswa belajar secara langsung begitu. Atau tentang habitat yang ada di sawah. Nah, sebenarnya kalau kita manfaatkan itu lebih baik untuk media pembelajaran langsung kita. Jadi akan mempunyai pengalaman langsung dalam belajar. Selanjutnya lingkungan alam ini bisa juga kita manfaatkan. Selama ini mungkin pohon-pohon hanya sebagai tempat rindangan saja. Misalnya bisa tempat bersantai atau membaca buku, belajar. Terus misalnya media pembelajaran bisa juga kita gunakan. Misalnya kita anak mengidentifikasi jenis-jenis daun atau bagian-bagian tumbuhan, kita manfaatkan itu lingkungan yang ada di sekolah kita. Jadi jangan hanya semata-mata ini kalau anak ingin tahu bagaimana bagian-bagian tumbuhan, saya harus download dulu video pembelajaran. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita manfaatkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Begitu kan ada tuh pelajaran tentang tumbuhan di kelas 4 juga ada. Kelas 4 yang biasanya itu ya, seperti itu. Selanjutnya finansial. Kalau finansial ya kita sudah paham ya, ini berkaitan dengan dana yang ada di sekolah. Nah, kan bukan rahasia umum lagi bahwa dalam sekolah kita memang kita manfaatkan untuk keperluan yang ada di sekolah.
sticky note yang saya siapkan. Di luar 3 hari gimana? Di luar 3 hari. Pengawas boleh. Ada apa juga kan? Tidak masalah. Mungkin bantu sekolah. Pokoknya yang berkaitan dengan manusia. Mungkin di luar itu ada lagi yang terpikirkan Bapak Ibu, modal manusianya boleh ditulis. Kita modal utama yaitu modal manusia. Yang pertama yaitu mengenai keterampilan, yang kedua pendidik, yang tiga pengalaman, yang keempat sikap, dan yang kelima jaringan. Untuk modal fisik, yang pertama yaitu bangunan dan fasilitas, yang kedua peralatan dan mesin, yang ketiga infrastruktur, dan yang keempat teknologi. Terima kasih untuk Ibu Sugiarti yang sangat luar biasa. Yang diidentifikasi tadi kalau nggak salah saya belum buat tuh, belum ke teknologi, tapi sudah disinggung oleh Ibu Sugi. Inilah tadi perlunya kita kolaborasi ya. Nah, benar sekali teknologi yang ada di sekolah kita ada dan itu kita manfaatkan. Contoh infocus, terus wifi itu kan bagian dari modal fisik juga ya. Modal manusia ini yang perlu yang kita pertahankan di sini bagi guru budaya itu sama guru penggerak, karena guru penggerak ini sebagai orang ke depan. Visi guru penggerak ini, Mas Andres punya visi untuk depannya kita menambahkan anak minimal dia bisa mengenalkan diri, ya, mengenalkan diri. Saya sampaikan, mudah-mudahan ada yang lain perlu ditambahkan demi kebersamaan kita semua. Kalau lebih saya minta maaf. Operasional, di mana kegunaan dari dana operasional itu yaitu untuk menggaji staf serta peralatan fasilitas dan membeli materi ajar. Semua itu untuk keberlanjutan proses pendidikan. Kemudian bisa juga diambil dari kantin sekolah, di mana di kantin sekolah itu menjual makanan dan minuman serta hasil yang dapat menghasilkan pendapatan sekolah untuk meningkatkan fasilitas uangnya untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Peralatan yang dibutuhkan oleh siswa yang keuntungannya dapat kita gunakan untuk program pendidikan dan pengembangan fasilitas sekolah. Kemudian kegiatan pembelajaran yang di dalam kelas bisa terlaksana dengan semaksimal mungkin dengan adanya dana kas kelas yang telah disediakan oleh kelas tersebut. Ya, terima kasih.